Dalam episode awal versi Polri, Putri yang merupakan istri Verdi Sambo disebut menjadi penyebab timbulnya prahara yang menyebabkan Brigadir Joshua terkena tembakan Barada Eliezer. Sejak saat itu, Putri disebut mengalami trauma berat dan terus didampingi psikiater. Bahkan Lembaga Perlindungan Saksi LPSK yang berupaya memberikan perlindungan gagal membujuk Putri berbicara karena kondisi psikisnya masih terganggu. Hari Senin kemarin. Tapi benar nggak sih Pak, kalau misalkan pas dimintai keterangan ini, si Ibu P-nya ini malu untuk memberikan keterangan kepada LPSK ini? Gimana sih Pak? Ya memang yang terucap kan itu malu Mbak. Ya malunya kenapa kita nggak tahu. Tapi berdasarkan pengamatan psikiater kami. Tak disangka, di suatu sore usai hujan, di depan Makobrimob Kelapa II Depok, media dikagetkan dengan kemunculan perdana Putri Chandrawati didampingi pengacaranya. Sambil berurai air mata, Putri menuturkan kejadian yang dialami keluarganya, terutama suami yang disebut sangat dicintainya. Saya Putri, bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Perempuan yang juga hadir dalam drama rekaan Irjen Verdi Sambo adalah AKP Rita Yuliana. Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua. Sosok AKP Rita Yuliana saat ini tengah menjadi sorotan publik karena dirinya diduga punya hubungan khusus dengan Irjen Polisi Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya, ia buka suara saat membalas komentar beberapa pengikutnya. Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Perempuan terakhir yang juga muncul dalam drama ini adalah istri Karo Paminal Div Propam Polri nonaktif Brigjen Hendra Kurniawan. Adalah Selisah yang mengaku suaminya menjadi korban rekayasa pembunuhan Verdi Sambo. Suaminya merupakan perwira tinggi polisi yang terseret rekayasa pembunuhan yang dibuat Irjen Verdi Sambo. Anak buah Sambo ini dianggap turut membantu mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan serta mengintervensi keluarga Brigadir Joshua. Melalui akun Instagramnya, Sally menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Verdi Sambo. Sally membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Sally mengaku siap membeberkan skenario Verdi Sambo. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Berita perempuan di pusaran kasus Verdi Sambo tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Anissa Dasuki. Tindak pidana kekerasan seksual, di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansah Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Hasil penyelidikan tim khusus Polri mengungkap fakta bahwa tidak adanya pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Padahal narasi inilah yang digaungkan sejak awal kasus ini mencuat. Bahkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka Irjen Verdi Sambo masih konsisten dengan pernyataan bahwa Brigadir Joshua melecehkan istrinya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan
bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Meski sebelumnya, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto telah menyatakan kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual yang terjadi jika merujuk pada pasal-pasal yang diterapkan. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Pembunuhan karakter mendiang Brigadir Joshua bahkan mengemuka sejak awal kasus ini bergulir. Tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Dari narasi soal adanya pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati yang kemudian berubah menjadi pelecehan harkat dan martabat keluarga menjadi alasan Ferdi Sambo membunuh Joshua. Namun kini alibinya sudah patah di tengah. Apa sebenarnya motif sang jenderal membunuh ajudannya? Barreskrim Polri memutuskan menghentikan penyidikan pelecehan seksual istri Irjen Ferdi Sambo Putri Candrawati setelah tidak menemukan adanya tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyebut pengajuan perlindungan oleh pihak Putri Candrawati agar memberi kesan sebagai korban pelecehan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. LPSK menjadi salah satu sentral lembaga yang menjadi perhatian sejak kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat. Salah satunya adalah terkait perlindungan istri Irjen Ferdi Sambo Putri Candrawati yang sejak awal diakui menjadi korban pelecehan seksual. Meski telah berupaya menemui dan mengajak Putri berbicara terkait permohonan perlindungan yang diajukan kuasa hukumnya, namun karena kondisi psikis istri Jenderal Sambo ini masih terganggu dan merasa malu, LPSK memutuskan belum perlu memberikan perlindungan. Yang terkini, Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan pengajuan permohonan perlindungan Putri Candrawati tidak murni untuk memperoleh perlindungan sebagai korban. Menurut Hasto, permohonan tersebut bisa juga diajukan untuk memberi kesan Putri sebagai korban. Putri juga tidak pernah bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada LPSK. Kita hadirkan dulu informasi terkait LPSK. Ini pernah menolak amplop pemberian dari pihak tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo. Insiden itu terjadi saat LPSK memintai keterangan kepada kedua tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Pol Ferdi Sambo dan Barada Eliezer. Peristiwa penolakan amplop yang dialami oleh petugas LPSK terjadi saat bertemu dengan tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo di kantor Divisi Propam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Juli lalu. Salah satu petugas LPSK yang menunggu kedatangan Barada Eliezer usai memintai keterangan Sambo mengaku telah didatangi pihak Sambo untuk memberikan 2 amplop coklat itu. Pada kesempatan tersebut, salah seorang staf Sambo menuturkan sebuah kode titipan atau pesanan Bapak untuk dibagi 2 kepada petugas LPSK. Diketahui istri Sambo, Putri Candrawati mengajukan perlindungan ke LPSK pada 14 Juli 2022 atau 6 hari pasca pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diduga, kedua amplop coklat diberikan pihak Sambo agar memuluskan istrinya Putri Candrawati untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Menanggapi pemberian 2 amplop coklat kepada petugas LPSK, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pihaknya masih memproses penyidikan tersangka Sambo. Pak, izin soal Sambo amplop coklat gimana Pak? Udah apa-apa, udah berjalan ya. Siapa? LPSK sendiri menggelar asesmen psikologis terhadap Putri pada 27 Juli 2022 sebagai salah satu syarat perlindungan.